Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan berdasarkan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mendengar serta merenungkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini menaungi serta menguasai hati pikiran kami. Sebab pada saat ini kami ingin mendengar serta merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, beginilah bunyi pembacaan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bertema bertobat dan memenuhi kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus berkata bahwa Pilatus mencampur darah orang-orang Galilea dengan darah korban persembahan mereka, Tuhan Yesus langsung berkata bahwa dosa orang-orang yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban persembahan itu tidak lebih besar dari dosa orang-orang Galilea lainnya. Dan kesalahan 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam juga tidak lebih besar dari kesalahan orang-orang Yerusalem lainnya. Jadi, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah yang tumbuh di kebun anggur milik seseorang. Pemilik kebun ingin menebang pohon ara itu. Ketika keinginannya untuk mendapatkan buah dari pohon ara itu tidak terpenuhi. Jadi persoalan utamanya adalah keinginan atau kehendak yang tidak terpenuhi, bukan masalah ada atau tidak adanya buah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan semua itu karena Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa Tuhan Allah membenci serta akan membinasakan orang-orang yang setia terhadap dosa dan orang-orang yang tidak memenuhi kehendak-Nya. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan dan tidak memenuhi kehendak Tuhan, maka Tuhan yang adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 16, dan yang telah memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma,
Efesus 2 ayat 8 sampai 9, akan membenci serta membinasakan kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam pertobatan serta memenuhi kehendak-Nya, maka kita akan memakan yang baik, menikmati sajian yang paling lezat, mendapat hidup dan keagungan dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 2 sampai 5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan inilah yang diperbuat Tuhan kepada orang Israel ketika mereka sedang di padang gurun. Di tempat itu Tuhan membinasakan sebagian besar dari mereka, yakni orang-orang yang melakukan kejahatan seperti menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Tetapi terhadap mereka yang memenuhi kehendak-Nya, Dia anugerahkan kehidupan, dan Tuhan memperbolehkan mereka memasuki tanah Kanaan. 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 10. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita tidak ingin dibenci dan dibinasakan oleh Tuhan Allah, maka baiklah kita bertobat dari segala dosa kita, berbalik kepada Tuhan, dan memenuhi kehendak-Nya selama kita hidup. Kalaupun kita mengalami berbagai jenis permasalahan di dalam kehidupan ini, kita tidak perlu beralih haluan dengan bergantung kepada hal-hal yang ada di bumi ini, lalu mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Sebab permasalahan yang kita alami sesungguhnya permasalahan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Jika kita bertahan di dalam pertobatan dan memenuhi kehendak Tuhan, maka Tuhan Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita mengalami permasalahan yang melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita mengalami permasalahan pun, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam pertobatan dan memenuhi kehendak Tuhan dapat kita terapkan dengan melakukan keempat hal berikut ini. Yang pertama, tetap mengingat kasih setia dan pertolongan Tuhan kepada kita. Yang kedua, tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, mendengar serta melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat, menanggalkan serta meninggalkan segala sikap maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hidup di dalam pertobatan dan selamat memenuhi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan, yang mengajari kami untuk bertobat dan memenuhi kehendak-Mu selama kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.